Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini ya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang alkohol dan fenol ya. Dimana untuk kedua senyawa ini merupakan gugus fungsi yang selalu ada atau banyak sekali ditemukan di berbagai macam senyawa, terutama di obat ya. Nah, di sini juga sudah terlihat untuk rumus bangunnya itu ini adalah alkohol, kemudian ini adalah fenol. Nah, jadi terdapat kesamaan di mana memiliki gugus hidroksilnya. Kita akan coba bahas satu-satu. Nah, untuk alkohol ini disebutkan merupakan senyawa yang mengandung gugus fungsi OH. Jadi itu salah satu cirinya. Kemudian gugus OH-nya yang berikatan kovalen pada suatu atom karbon. Nah, ini harus digarisbawahi dalam molekul alkoholnya. Nah, molekul tersebut tidak terionisasi dalam larutan air untuk memberikan ion OH-nya. Jadi tidak dapat terurai ya ketika suatu alkohol dilarutkan di dalam air. Nah, ini untuk rumus umumnya. Nah, memiliki gugus fungsional hidroksilnya. Oke, ini ya. Nah, kemudian contohnya adalah metanol, di mana untuk metanol ini gugus hidroksil yang berikatan dengan satu alkilnya ya, metil karbonnya, satu atom karbon. Kemudian ini disebut dengan alkohol yang paling sederhana. Nama lainnya ada metil alkohol atau juga alkohol kayu ya. Kemudian untuk yang kedua juga yang banyak sekali digunakan di bidang kimia sebagai pelarut, juga di bidang farmasi, yaitu etanol. Nah, di sini untuk perbedaan etanol dan metanol itu adalah jumlah atom karbonnya ya, atau metilnya. Metil. Di mana untuk etanol ini terdapat dua atom karbon, yang salah satu atom karbonnya mengikat gugus hidroksil. Nah, ini disebutkan bahan aktif minuman beralkohol. Nama lainnya ada etil alkohol atau disebutnya dengan alkohol bebas. Nah, gugus alkil ini yang berada pada ikatan di alkohol dapat berbentuk alipatik atau siklik, tetapi umumnya berbentuk alipatik. Jadi nanti ada yang berbentuk alipatik, kemudian ada yang berbentuk siklik ya, atau rantai tertutup. Nah, kemudian sebagai tata nama, nama trivialnya, nama alkohol diawali dengan nama alkil dan diikuti kata alkohol. Kemudian kalau nama Yupeknya, dia nama alkohol diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti oleh ol. Oke, contoh. Nah, metil alkohol. Nah, itu adalah nama trivialnya. Jadi ada alkoholnya. Nah, kalau nama Yupeknya yang biasa digunakan yaitu metanol. Oke, kemudian ada juga etil alkohol yang disebut dengan etanol. Kemudian ada yang lainnya. Nah, selanjutnya pemberian nomor pada alkohol alipatik dimulai dari salah satu rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksil terikat. Ya, jadi ini gugus hidroksil yang terikat ke OH-nya. Nah, jadi ini satu, ini dua. Nah, ini untuk secara keseluruhan pentanol dari pentana ya. Kemudian untuk selanjutnya ini dijelaskan bahwa jika rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, maka pemberian nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus substituennya. Nah, di sini dapat dilihat, misalnya ini 1, 2 metil, kemudian 3, ini 3, 3. Nah, karena gugus yang karbon ketiga ini yang mengikat hidroksil, maka di sini belakangnya yaitu pentanol dari pentana. Oke.
Nah, ini untuk contoh alkohol yang lainnya, yaitu yang disebut dengan alkohol monovalen yang bervalensi 1. Oke, kemudian sini ada 1 propanol, kemudian ada 2 metil 1 propanol, kemudian ada 2 metil 2 propanol, kemudian nah ini untuk contoh alkohol bivalen. Oke, jadi bisa dilihat ya untuk yang perbedaannya di sini memiliki gugus hidroksil berjumlah 2 atau bervalensi 2. Oke, 1 2 etanadiol glikol. Kemudian contoh alkohol trivalennya ini memiliki 3 gugus hidroksilnya. Jadi 1 2 3 propan natriol gliserol. Ya, untuk penggolongan alkohol itu sendiri didasarkan pada derajat substituen dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. Nah, dapat kita lihat di sini ketika ada suatu atom karbon, dia mengikat gugus hidroksilnya. Nah, ini mengikat satu lagi gugus karbonnya. Di sini CH ya. Nah, ini berarti alkohol primer. Nah, kemudian kalau dia mengikat satu lagi atom karbon di sini, nah ini disebut alkohol sekunder. Dan ketika dia mengikat lagi satu karbon di sini, nah itu yang dimaksud dengan alkohol tersiernya. Itu yang membedakan antara mana alkohol primer, mana alkohol sekunder, dan mana alkohol tersier. Nah, ini jumlah ini 1 2 3 itu menunjukkan karbon yang mengikat hidroksilnya itu mengikat juga karbon atau atom karbon yang lainnya. Itu dihitung jumlahnya 1 2 atau 3. Nah, ini penjelasannya alkohol primer. Nah, ini si atom karbon yang dimaksud tadi dia mengikat satu atom karbon yang lainnya. Nah, ini dalam bentuk lainnya. Nah, ini juga sama ya. Ini yang di karbon ini mengikat satu atom karbon yang ada pada cincin. Oke. Kemudian ada alkohol sekunder. Nah, ini untuk alkohol sekunder. Nah, si atom C-nya itu kan di sini dia mengikat dua atom C lainnya. Oke. Nah, nanti kalian akan coba belajar mengidentifikasi ini alkohol primer, ini sekunder atau tersier. Nah, ini dalam bentuk lainnya juga. Nah, ini yang C yang dimaksud dan ini atom karbon yang diikat yang lainnya. Nah, kemudian untuk alkohol tersier, nah ini alkohol tersier. Jadi cara mengidentifikasinya nanti kalian coba cari dulu atom karbon yang mengikat gugus hidroksil. Ini ya C1-nya nanti 1, 2, dan 3. Nah, kemudian inilah klasifikasi si alkohol tersebut. Nah, alkohol primer, kemudian alkohol sekunder, alkohol tersier. Ada juga yang dimaksud dengan alil alkohol ya, dimana ini kalau alil ini dia memiliki ikatan rangkap 2. Nah, kemudian ada juga benzil. Nah, kalau benzil ini suatu alkohol yang si atom C-nya, tadi atom C yang dimaksudnya itu mengikat suatu benzen. Jadi ini benzil, biasanya disebutnya benzil alkohol. Nah, kemudian ini untuk isomer alkohol, alkohol dalam bentuk lainnya banyak sekali ya. Mulai dari 1 butanol, kemudian 2 butanol, 2 ya. Kemudian ada 2 metil, 2 metil, 1 propanol. Oke, kemudian ada 2 metil, kemudian ada 2 propanol. Oke. Kemudian
Kemudian untuk selanjutnya sifat alkohol. Nah, ini juga penting untuk diketahui dan dipelajari, di mana sifat alkohol ini juga sebagai salah satu untuk mengidentifikasi alkohol ya. Yang pertama dia asam lemah. Makanya perlu juga dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau menggunakan pH meter, indikator pH meter untuk menentukan keasaman atau sifat keasaman dari si alkohol ini. Kemudian tetapan ionisasinya juga ada. Kemudian dua molekul alkohol atau lebih dapat berasosiasi melalui ikatan hidrogen. Kemudian ikatan hidroksilnya bersifat sangat polar karena elektronegatif atom oksigen sangat tinggi. Nah, walaupun si alkohol ini dibilang dia merupakan larut yang semi polar, tapi semi polarnya yang cenderung ke polar karena mempunyai ini penjelasannya, elektronegativitas atom oksigen yang sangat tinggi. Nah, kemudian ini yang konsentrasi elektrik ini adalah pembuktian atau penjelasan tentang kepolaran si alkohol ya. Di sini dapat dilihat bahwa si air itu memiliki KD atau konsentrasi elektrik yang tinggi. Makanya si air ini disebut sebagai acuan suatu pelarut atau senyawa itu bersifat polar atau tidak ya. Nah, dapat dilihat di sini ada metil, dia dengan KD-nya 32, dan ini masih bisa larut di dalam air. Nah, di sini juga dapat dilihat semakin banyak atom karbon di sini yang membentuk suatu alkohol, maka kepolarannya atau kedekatan konsentrasi elektriknya ke air itu semakin jauh, semakin tinggi ya. Makanya semakin panjang rantai karbonnya, misalnya propano, butano yang kayak gitu, kepolaran atau kelarutan dalam airnya semakin kecil. Nah, kemudian berbicara tentang titik didih dan kelarutan alkohol dalam air yang tadi saya jelaskan di sini sampai dengan yang mempunyai 3 atom karbonnya ya, dia disebutkan dapat larut sempurna. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah lagi atom karbonnya menjadi 4, di sini bervariatif ya. Di sini ada kelarutannya 8,3 gram dalam 100 ml air. Kemudian ada yang 12,5 mg dalam 100 ml air. Oke. Kemudian masuk ke reaksi alkohol. Nah, yang pertama ada yang dimaksud dengan dehidrasi alkohol. Nah, ini di dalam dehidrasi alkohol ini adalah suatu cara dalam pembentukan alkena ya. Alkena dapat dibentuk dalam menggunakan alkohol dengan cara di sini dilakukan pemanasan yang cukup tinggi ya, 180 derajat Celcius dengan adanya penambahan hidrogen. Di sini menghasilkan air dan suatu alkena. Oke. Jadi seperti mengurai ya, alkohol diurai menjadi suatu alkena dan air. Nah, tadi dijelaskan bahwa alkohol dia itu bersifat asam lemah. Namun dalam proses dehidrasi ini, di sini alkoholnya berfungsi sebagai basa dalam penggunaannya sintesis alkena. Nah, kemudian untuk reaksi alkohol dengan halida ataupun pembentukan halida dapat dilakukan dengan cara alkohol direaksikan atau ditambahkan dengan suatu hidrogen halida menghasilkan alkil halida. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam hal mereaksikannya atau pembuatannya, yaitu tergantung dari kedudukan si alkoholnya, dia ada di tersier, primer atau sekunder ya, itu mempengaruhi tentang kecepatan reaksinya. Kemudian juga ada cara lain untuk sintesis asetaldehyde dari alkohol, dapat dilihat di sini. Suatu alkohol
direaksikan dengan belerang klorida menghasilkan suatu alkyl klorida, didapat juga HCl dan SO2-nya ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang reaksi alkohol pada logam ya. Dimana di sini jika suatu alkohol direaksikan dengan logam natrium menghasilkan 2 RO natrium dan H2. Nah, jadi nanti dapat natrium alkohosida. Nah, kemudian untuk selanjutnya di mana suatu natrium alkoksida ini ditambahkan air akan menjadi suatu alkohol lagi dan NaOH. Nah, untuk selanjutnya yaitu reaksi oksidasi alkohol. Nah, si alkohol primer ini dapat membentuk suatu aldehid, dapat juga membentuk suatu asam karboksilat. Di mana di sini dibantu dengan oksigen dalam pembentukannya ya. Di sini ini suatu aldehid, kemudian menghasilkan juga hidrogen oksida, kemudian ditambahkan lagi oksigen dan membentuk suatu asam karboksilat. Oke, jadi itu pembentukan atau reaksi oksidasi alkohol. Nah, kemudian pembuatan metanol. Nah, si metanol ini dibuat melalui destilasi kayu keras. Nah, ini kalau dulu tuh dilakukan atau menyari dari tanaman ya, mengekstrak atau destilasi kemudian didapat suatu alkohol. Salah satunya adalah metanol. Nah, tapi kemudian kalau sudah di ranah industri itu dilakukannya yaitu sintesis atau pembuatan ya dari senyawa yang lain, yaitu dengan hidrogenasi karbon monoksida. Nah, ini dengan bantuan senyawa atau katalisnya JNO atau kromat ya. Ini dipanaskan secara bertingkat. Nah, ini mekanisme reaksinya di mana suatu karbon monoksida ditambahkan 2 hidrogen menghasilkan alkohol. Penggunaan juga di sini sebagai bahan baku pembuatan formaldehid, sebagai radiator, kemudian pelarut, kemudian sebagai bahan bakar mobil balap. Jadi bahan bakar balap itu menggunakan metanol. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembuatan etanol dari pati ya, atau dari salah satu karbohidrat, di mana di sini menghasilkan glukosa, kemudian terjadi proses fermentasi menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Nah, kalau di industri itu etanol dibuat dengan 2 cara. Yang tadi fermentasi, kemudian untuk yang kedua penambahan air terhadap etena. Jadi di awal tadi kita juga sudah bahas tentang pembuatan etena dari alkohol. Nah, di sini juga si etena ini bisa dibuat dari atau menghasilkan alkohol. Nah, ini salah satu mekanisme reaksinya dengan bantuan H2SO4 ya. Kemudian menjadi suatu alkohol. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan alkohol melalui mekanisme reaksi reduksi. Nah, ini reduksi ini senyawa karbonil melalui hidrogenasi katalis atau dengan hidrida logam akan menghasilkan alkohol primer. Nah, kalau yang untuk yang sekundernya itu bisa dihasilkan dari senyawa keton. Kemudian untuk yang tersier tidak dapat dibuat dengan cara ini. Jadi hanya khusus untuk yang primer dan sekunder. Nah, ini mekanisme reaksinya dalam pembuatan alkohol primer. Jadi sini menggunakan formaldehid. Oke, kemudian untuk yang alkohol sekundernya di sini menggunakan aldehid dengan dalam tahapan pembuatannya. Oke, untuk di sini katalisnya juga hampir sama ya, dimana untuk yang sekunder ini ada penambahan hidrogennya. Nah, kemudian pembuatan etanol dengan menggunakan reaksi Grignard, baik digunakan untuk pembuatan alkohol. Nah, untuk reaksi ini dapat digunakan pembuatan alkohol primer. Nah, untuk bahan bakunya yaitu dari formaldehid dan
etilin oksida. Sedangkan untuk alkohol sekunder dari aldehid dan metil format. Nah, untuk yang tersier, nah ini dapat dibuat dari keton dan suatu ester. Nah, ini adalah fungsi dari reaksi Grignard-nya. Jadi ini untuk reaksi ini bisa menghasilkan 3 golongan alkohol, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah pembuatan alkohol. Yang pertama menggunakan bahan baku aldehid, dia menghasilkan suatu alkohol primer. Nah, untuk keton di sini menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, kemudian untuk yang masih menggunakan bahan baku keton, di sini menghasilkan alkohol tersier ya. Di sini dimana di sini untuk sebagai katalisnya, untuk yang sekunder dan tersier itu sama ya. Berbedanya kalau untuk yang primer aja dia menggunakan air. Nah, itu adalah penjelasan tentang alkohol ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu fenol. Nah, ini fenol juga hampir sama dengan alkohol ya, ciri-cirinya. Namun untuk fenol ini dia memiliki ciri khasnya, itu dia si hidroksilnya itu berikatan dengan gugus benzen. Nah, itu yang perlu diingat untuk membedakannya. Di sini ada definisinya. Senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena. Oke, jadi terikat langsung ya. Beda tadi juga di alkohol, sekilas seperti oh ini kayak fenol, padahal di sini ada atom karbon dulu baru dia berikatan ke hidroksil. Nah, itu masih masuk ke golongan alkohol, bukan fenol. Nah, kemudian nama spesifik untuk hidroksibenzena dan merupakan nama umum untuk kelompok senyawa yang diturunkan hidroksibenzena. Oke, jadi fenol itu ini hidroksibenzena. Nah, ini suatu struktur benzennya. Nah, untuk senyawa-senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzenoid polisiklik adalah mirip dengan fenol secara kimiawi, tetapi dinamakan naptol dan fenatrol. Oke, tapi bisa dibilang si naptol ini merupakan suatu golongan fenol, tapi dia secara spesifik tersendiri karena variannya sangat banyak, maka disebut naptol. Nah, ini salah satu contohnya disebut dengan alpha naptol atau 1 alpha naptol. Nah, untuk kemudian yang kedua 2 naptol. Yang ketiga 9 fenatrol. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu benzennya tidak mempunyai suatu ikatan rangkap atau tidak merupakan benzen, maka ini tidak dapat disebut sebagai alpha naptol. Oke, tapi hanya bisa disebut sebagai suatu fenol. Makanya ini 2 naptol itu karena memiliki 2 cincin benzen juga, maupun nanti dihitung ada posisi 2 untuk hidroksilnya. Nah, untuk yang 9 fenatrol ini dia ada pada posisi 9 untuk gugus hidroksilnya. Nah, kemudian untuk tata nama fenol ini terjadi pada banyak senyawa, terutama untuk senyawa-senyawa yang berhubungan dengan bahan alam ya. Nah, ini dapat dilihat untuk penamaannya. Yang pertama 4 klorofenol. Ini 1 2 3 4. Atau para ya, ini ada pada posisi para klorofenol. Kemudian ini ada 2 nitrophenol. Nah, 2 nitrophenol atau bisa disebut dengan ortonitrophenol karena ini ada pada posisi orto. Kemudian ada 3 bromophenol. Nah, ini 3 1 2 3 bromophenol atau bisa dibilang meta bromophenol karena ini ada pada posisi meta. Kemudian untuk selanjutnya yaitu senyawa metilfenol umumnya disebut kresol. Oke, nah ini ada nama lain dari penyebutan si fenol ini yaitu disebut dengan kresol. Nah, ini penamaannya misalnya ortokresol, kemudian ada metakresol seperti yang tadi ya klorofenolnya gitu.
Kemudian ada parakresol. Nah, perbedaannya kalau di kresol ini dia yang berikatan ke sistem benzennya atau senyawa benzennya itu adalah suatu alkyl atau suatu metil. Nah, kemudian ada juga senyawa benzenadiol memiliki nama umum katekol. Yang pertama ini adalah katekol 1,2 benzanadiol. Nah, ini cirinya adalah memiliki dua gugus hidroksil yang berikatan dengan suatu benzen. Dalam artian secara langsung ya, tidak ada percabangan atau perantara lagi. Kemudian 1,3 benzaniadol atau resorcinol nama umumnya. Kemudian 1,4 benzanadiol atau hidroquinon. Nah, ini yang paling terkenal itu ini ya. 1,4 benzanadiol hidroquinon. Kemudian sifat fisik fenol. Sifat fisik fenol ini dijelaskan di sini seperti alkohol yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler yang kuat. Ikatan hidrogen ini menyebabkan fenol berasosiasi sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Titik didihnya itu pada 182 derajat Celcius. Nah, ini lebih tinggi dari toluen ya, meskipun berat molekulnya hampir sama. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan air memberi fenol kelarutan yang sedang dalam air. Kayak kelarutannya tidak mudah larut misalnya atau sangat mudah larut, tapi dia sedang dalam perbandingan 9,3 dalam 100 ml air. Nah, ini untuk fenol ya. Kemudian untuk metilfenol dia ada pada 2,5 gram dalam 100 ml air. Oke, dan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu reaksi gugus hidroksil dari fenol. Si fenol ini dapat bereaksi dengan anhidra karboksilat dan asam klorida untuk membentuk suatu ester ya. Ini dapat dilihat di mana suatu fenol kemudian dia direaksikan dengan suatu anhidra karboksilat dalam suasana basah dan akhirnya dia membentuk suatu ester. Oke. Selanjutnya yaitu sintesis fenol. Nah, sintesis fenol itu dapat dilakukan yang pertama itu di laboratorium. Nah, ini dilakukan menggunakan garam arenadiazum. Oke. Proses diazotasi ya. Kemudian metode ini sangat serbaguna. Kondisi untuk tahap diazotasi dan hidrolisis bersifat mil. Jadi kalau mil di sini adalah reaksinya yang kurang dapat diduga gitu hasilnya. Nah, ini misalnya suatu aromatik fenol, kemudian suatu ditambahkan amina. Nah, ini menghasilkan aromatik dengan suatu nitrogen. Kemudian dipanaskan lagi, kemudian aromatik yang mengikut gugus hidroksil yaitu fenol. Jadi pada tahapan awal ini ada suatu benzen atau senyawa benzen ya. Coba ditambahkan suatu amina menghasilkan benzen yang mengikat gugus amina. Nah, tinggal si gugus amina ini, si gugus nitrogen ini diputus, dilepas, dimasukkanlah di sini adalah gugus hidroksilnya dengan bantuan panas. Nah, di sini kemudian untuk yang lainnya dalam pembentukan suatu fenol. Pada intinya dia harus senyawa-senyawa yang memiliki gugus aromatik ya. Mau di aromatik apa juga nggak masalah, tapi yang jelas ada gugus aromatiknya. Kemudian untuk dalam pembentukan hidroksilnya di sini menggunakan air, harus ada gugus hidroksilnya yang nanti menempel pada gugus aromatik seperti ini ya. Ini misalnya yang awal ini gugus aminanya dia terlepas,
kemudian menempel gugus hidroksilnya. Ini juga sama, gugus aminnya, oke, menghasilkan suatu fenol. Oke. Nah, ini ada beberapa alkohol dan fenol. Kalian bisa lihat di sini. Nanti coba kalian belajar mengidentifikasi, misalnya kayak gliserol ini masuknya ke fenol atau alkohol. Alkoholnya misalnya apakah primer, sekunder, atau tersier. Kemudian ada juga vinakol, misalnya oh ini fenol atau alkohol. Nah, coba nanti kalian belajar tentang pengidentifikasian senyawa-senyawa alkohol dan senyawa fenol. Nah, misalnya seperti ini, ada beberapa, oh ini adalah fenol, tapi fenolnya dia karena memiliki dua benzennya, oh saya rasa ini adalah naftol gitu lebih tepatnya. Nah, kemudian identifikasi juga yang semua yang lain-lainnya. Kemudian terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.